Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 120. Bekas luka. Semuanya hening di sekitarnya. Malam yang larut adalah saat kesedihan. Jalan panjang yang tenang, bulan yang cerah tergantung di cakrawala, dengan jelas dan cerah menyinari, menarik bayang-bayang panjang dari dua orang yang berdiri di jalan sepi. Emosi macam apa itu? Seperti ribuan kata yang melilit hati, hanya saja ketika seseorang menghadapinya, tidak ada kata yang keluar. Angin musim gugur yang sepi di akhir musim gugur, dengan lembut menggerakkan pakaian. Tianya di tangan Lu Sueki, berkelap-kelip dengan cahaya biru redup, perlahan-lahan jatuh dan mundur. Ghost Li tetap diam, Lu Sueki memandang pria di depannya. Di bawah sinar bulan, hantu Li tiba-tiba merasakan sesak napas. Tanpa bergerak, tanpa berkelahi dan bahkan tanpa cedera atau darah tetapi karena suatu alasan, setiap kali dia menghadapi gadis cantik ini, di depan matanya, dia juga memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Keindahan yang tak tertandingi, jernih dan beriak seperti salju, seperti pertama kali mereka bertemu, gadis cantik yang murni itu, menyendiri dari yang lain. Hanya saja, tidak tahu sejak kapan, di matanya, sosoknya ada di dalamnya. Baru saja gadis itu, apakah dia hewan sekte Jin Pinger? Lu Sueki tiba-tiba bertanya dengan tenang. Ghost Li terkejut, diam-diam mengangguk dan berkata, "Ya." Lu Sueki menatapnya, kilatan tampak melintas di matanya, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu dengan dia selama ini?" Hampir tanpa sadar, Ghost Li segera menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, saya tidak ada hubungannya dengan dia." Suaranya tiba-tiba turun, merasakan sesuatu yang aneh dengan perasaannya, seolah-olah mencoba menjelaskan sesuatu. Tapi kilatan Lu Sueki yang tidak biasa menghilang, seolah-olah ada beban tertentu yang tiba-tiba diangkat dari bahunya, bahkan ekspresinya tampaknya menjadi lebih lembut. Hanya saja, di antara mereka berdua, mereka masih dipisahkan oleh jarak yang jauh, seperti jurang yang dalam. Cahaya bulan seperti air, berlama-lama di jalan yang sunyi ini. Jin Pinger dan Lixun yang mengejar figur sudah lama menghilang, di benteng gunung yang besar, sepertinya mereka satu-satunya yang tersisa. Mereka adalah jahat dan baik yang tidak bisa didamaikan, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk bertarung. Dalam cahaya dingin yang dingin, Lu Sueki tiba-tiba berkata, "Bisa. Bisakah kamu berjalan denganku?" Ghost Li mendongak, tatapan terkejut di matanya. Berjalan di jalan terlantar ini, larut malam, cahaya bulan seperti air. Kedua sisi jalan runtuh dan dinding-dinding bobrok, semuanya dalam reruntuhan, hanya saja ketika angin malam berhembus, tanah asing ini mendaki ribuan mil jauhnya dari kota asal mereka, dalam ketenangan, tampaknya memiliki kelembutan yang lemah. Dua dari mereka berjalan berdampingan tetapi mempertahankan jarak 3 c, secara tidak sengaja atau sengaja, mereka juga tampak samar-samar menghindari sesuatu. Tetapi di tengah malam yang suram ini, bagaimana mungkin emosi seseorang tidak terjerat? Aroma samar, ditiup angin, tak jelas melayang di samping. Apakah Anda masih ingat, pertandingan pertama kami di kompetisi bela diri 7 cabang King Yun Hill? Lu Sueki tiba-tiba memecah kesunyian, dengan tenang berkata. Ghost Li terdiam, dalam hatinya dia merasa bingung. Lu Sueki dalam kesannya bukanlah seseorang yang banyak berbicara tetapi entah bagaimana malam ini dia tampak agak aneh. Meski begitu tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Aku ingat, pada saat itu kamu sudah bisa menggunakan Celestial Sword Wild Thunder formula benar, itu benar-benar luar biasa." Lu Sueki menatapnya, dengan samar berkata, "Tapi pertandingan itu, faktanya aku kalah." Ghost Li terdiam lalu berkata, "Pada saat itu terlepas dari apakah itu kultivasi atau pelatihan. Anda, semua jauh melampaui saya, sebenarnya aku yang kalah." Wajah Lu Sueki mengungkapkan sedikit rasa kecewa, dengan ringan berkata, "Sebenarnya pada saat itu aku sudah tahu, pada saat kritis terakhir, kamu sengaja menahan diri. Tetapi saya tidak tahu mengapa saya tidak dapat mengendalikan daya saing saya dan pada saat itu, bagaimanapun caranya, saya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya kepada guru dan paman saya yang sangat senang." Ghost Li tersenyum dan berkata, "Masalah sepele itu, setelah bertahun-tahun, mengapa Anda masih menyimpannya di hati Anda?" Lu Sueki melihat ke atas, menatap bulan terang di cakrawala, diam-diam tenggelam dalam pikirannya, kecantikannya, di bawah sinar bulan, seperti bunga yang dengan lembut diletakkan di bawah sinar bulan yang cerah. "Sejak itu, aku mengingatmu di hatiku." Dia berkata lembut,
Tubuh Ghostly bergetar, mendongak tiba-tiba, dia tidak bisa membayangkan, dingin seperti es Lu Sueki akan mengatakan kata-kata seperti itu tetapi melihat sosok cantik gadis yang pendiam dan cantik di bawah sinar bulan, itu jelas di depannya. Dalam hatinya, tiba-tiba dia mendapat firasat, seperti malapetaka yang datang dengan tenang, di saat hening yang tenang dari pihak lain, dia bisa merasakan, dia tidak bisa lagi menghindarinya. Sampai nanti, ketika kita pergi ke Kongsang Mountain Forsaken Abyss, bertarung dengan orang-orang fraksi jahat, berjuang melawan iblis dan roh jahat, kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkanku, aku juga memperlakukanmu dengan baik. Dia berbicara dengan lembut, suaranya melayang dengan jejak surrealis. Ghostly, tidak, seolah-olah pada saat ini dia sekali lagi berubah menjadi mantan Zhang Xiaofan, masa lalu, satu persatu muncul di depannya. Hanya saja, dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Pada saat itu, kita terjebak dalam situasi tanpa harapan, membuat perjuangan terakhir untuk hidup kita, tetapi aku tidak pernah takut, jika pada saat itu aku akan mati bersama denganmu, aku. Dia berbalik, menghadap pria ini, di matanya, kecemerlangan yang belum pernah terlihat sebelumnya, kelembutan aneka yang tidak pernah muncul sebelumnya terkubur jauh di dalam hatinya dan bahkan pipinya di salju seperti kulit, blus merah muda samar, dengan kecantikan yang menawan. Petik 2. Saya juga mau, dia mengatakannya perlahan tapi dengan tekad. Adegan malam itu bagus, angin malam dengan lembut melayang. Kedua orang yang saling berhadapan, tiba-tiba terdiam. Hati Ghostly berada dalam kekacauan, ribuan pikiran dan emosi mengalir deras dan cepat ke dalam benaknya tetapi dalam serakan ombak yang bergejolak, sebuah suara sepertinya berteriak keras, "Biao!" Seketika, ia basah kuyup dari atas ke bawah, membekukan darahnya, membekukan hatinya. Lu Sueki diam-diam menatap pria di depannya ini, melihat setiap perubahan ekspresi wajahnya. Kebingungan awal dan kemudian bingung dan mungkin sedikit panik tapi tiba-tiba lepas, sebuah detasemen yang dia bungkus dengan ketat. Hanya saja kelembutan di matanya, tidak pernah berkurang, masih terus berbicara dengan suara rendah. Sampai kemudian, Liu Bohil, puncak Tongtian, hal-hal terjadi satu demi satu, aku berdiri di samping, menyaksikan tanpa daya ketika kamu perlahan-lahan berubah. Sampai akhirnya, di Tongtian Peak, di bawah Zuxian Celestial Sword, setelah wanita Biao itu memblokir pedang untuk Anda, saya tahu, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Ghostly mengepalkan tinjunya, kuku-kuku menggali dalam-dalam ke telapak tangannya, dia bernapas dengan susah payah, mengertakkan giginya dengan erat, sehingga detasemennya tidak akan runtuh dalam sekejap. Hanya itu saja, hanya saja bagaimana dia bisa menghadapi wanita ini secara terpisah. Mengapa kamu melakukan ini? Dia diam-diam berkata. Lu Sueki tertawa sedih, matanya berkabut, sosok di bawah cahaya bulan, sunyi dan indah. Aku tidak menyesal, sudah 10 tahun sudah, aku masih memikirkanmu di dalam hatiku, jika itu mungkin, aku lebih baik menyerahkan segalanya dan pergi ke ujung dunia bersamamu tapi pada akhirnya itu sudah tidak mungkin. Dia menggigit bibirnya, dengan lembut, perlahan mengulangi, tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu, angkat kepalanya, bibirnya begitu putih, kulit di wajahnya tampak lebih pucat seperti hampir transparan, hanya tatapannya, cerah seperti bulan kesepian yang menggantung tinggi di cakrawala. King Yun Sekte membesarkan saya dan mendidik saya, apalagi yang guru suka pada saya, mencintai saya, mengajar saya, tidak peduli apa yang saya tidak bisa mengkhianati King Yun. Aku memberitahumu hal-hal ini hari ini karena aku ingin kau tahu niatku, bagaimana aku akan di depanmu, memutuskan 10 tahun angan-anganku. Tangannya yang indah, mencengkeram tiannya dengan erat, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Setiap kata, seperti pisau tajam, mendarat di hati Ghostly. Tapi dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Intensely, menatap, pria ini yang pernah terukir begitu dalam di dalam hatinya, hanya berdiri di depannya tetapi seolah-olah dia berada di ujung dunia yang lain. Tiannya, terhunus, busur anggun berkelip-kelip dengan cahaya biru, melewati masa lalu di udara, di depan Ghostly, menebas. Di jalan terlantar, antara dua orang, hanya satu langkah dari Ghostly, keretakan yang dalam muncul. Memisahkan dua orang, cahaya bulan sepi, malam semakin dalam. Pakaian putihnya seperti salju, berkibar di udara yang tak berangin, seperti peri, di matanya yang cerah, kelembutan dan penderitaan, semua hanya jauh di dalam hatinya.
Setelah malam ini, jika kita bertemu lagi, kamu dan aku akan menjadi musuh hidup dan mati. Wajah pucatnya tidak memiliki jejak darah, bahkan sosoknya juga mulai bergetar. 10 tahun ini, setiap kali aku memiliki pikiran bodoh, aku akan menari dengan pedangku di belakang bukit, katanya dengan samar. Malam ini, biarkan aku menari untuk yang terakhir kalinya. Tianya Celestial Sword membuat tangisan seperti burung phoenix, melonjak ke langit. Gadis dengan pakaian putih seperti salju, terbang ke atas, di bawah sinar bulan yang indah dan sunyi, seolah-olah peri 9 surga turun ke dunia fana, menari-nari dengan liar. Kilatan pedang yang tidak jelas seperti mimpi, menari dan menghabiskan sisa-sisa perasaan selama ribuan tahun. Tahun-tahun terakhir, perlahan-lahan muncul, tanpa tergesa-gesa berlalu. Siapa yang mendesah pelan, yang matanya dikaburkan. Cahaya pedang seperti salju, hati siapa yang terluka. Dia terobsesi, dia sendirian menari, angin bertiup, awan terpisah. Dinding yang runtuh dan bobrok tersebar satu persatu. Batu berguling kemana-mana, debu beterbangan, suara angin berduka. Sosoknya melayang, seperti hanyut dalam angin dan awan di sekitarnya berkumpul bersama, langit kembali gelap. Hanya meninggalkan bayangan yang jelas melayang. Apa yang diam-diam berteriak di dalam hati, apa yang secara spontan berseru di dada. Dia tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tubuhnya bergetar, mungkin berjalan ke depan. Kaki itu terangkat, di udara, tampak seperti hendak melangkahi tanda yang dalam di tanah. Angin bersiul, bayangan seperti es. Pedang seperti air musim gugur, turun dari langit, suara tajam menembus udara tetapi tiba-tiba berhenti, di depan alisnya. Angin yang masih melolong di langit, perlahan-lahan mereda, batu-batu yang berguling-guling, perlahan berhenti. Langit kembali terbuka, cahaya bulan mendapatkan kembali kecemerlangannya, terang dan jernih seperti air. Wajah Lu Sueki yang indah, tepat di depannya, seperti es, hanya di sepasang mata itu, tampaknya masih ada perasaan samar, kelembutan seperti air. Mata mereka, keduanya sampai di antara mereka. Bekas luka yang dalam, dinginnya tianya Celestial Sword, seolah memancarkan dari ujung pedang di udara, membekukan seluruh tubuh, membangunkannya tiba-tiba dari mimpi yang kabur. Wajahnya, sangat cantik sehingga tidak tampak fana. Kaki Gosli, berhenti di udara, perlahan, mundur. Tangan Lu Sueki memegang pedang, perlahan-lahan jatuh. Sosok orang itu, pada akhirnya masih diam-diam mundur dari tanda yang dalam ini. Lalu dia tersenyum. Senyum itu tampak seperti bunga bakung yang luar biasa yang dalam kehidupan sebelumnya dan saat ini tumbuh subur di pemandangan malam. Tapi setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan membungkuk, rangan lembut, meludahkan seteguk darah. Tetesan merah gelap, menetes ke pakaian putihnya, seperti bunga berwarna cerah namun jahat. Dia masih tersenyum, pandangan terakhir pada pria itu, berbalik, memegang pedangnya, terbang, berubah menjadi cahaya putih, melesat melewati langit malam, di bawah bulan yang cerah dan tenang, menghilang ke malam yang jauh. Meninggalkan seorang pria sendirian, diam-diam memandang ke jalan di depannya, yang berwarna merah, bekas luka yang dalam. Dalam kegelapan, rubah langit berekor 9, Xiao Bai, membawa Xiao Hui, menyaksikan semua yang terjadi di jalan itu di kejauhan. Xiao Hui tampak agak gelisah, bergerak dalam pelukannya. Xiao Bai dengan lembut menepuk kepalanya, meletakkan jari di bibirnya, membuat gerakan diam. Xiao Hui terdiam tapi matanya masih tertuju pada sosok sunyi tuannya, tidak pernah pergi bahkan untuk sesaat. Untuk waktu yang paling lama, Gosli berdiri di depan tanda yang dalam itu untuk waktu yang sangat lama, dia terus seperti itu, terus berdiri, tidak bergerak. Dan Xiao Bai tampaknya sangat sabar, dalam gelap menunggu, saat itu, bahkan Xiao Hui yang gelisah juga diam. Akhirnya tubuh Gosli bergerak sekali, lalu seolah-olah menggunakan banyak usaha untuk berbalik, menoleh. Melihat dari jauh, wajah pria ini seperti abu mati, sangat tertutup. Tubuh Xiao Hui, lagi-lagi, beringsut gelisah. Jauh di depan, Gosli diam-diam bergumam tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya dengan cukup jelas. Setelah beberapa saat, dia dengan bebas mengangkat kepalanya dan akhirnya dengan tergesa-gesa pergi. Sampai dia pergi jauh, Xiao Bai membawa Xiao Hui keluar, berjalan ke tanda yang dalam ditinggalkan oleh tianya Celestial Sword Lu Sueki. Dia diam-diam menatap, setelah beberapa lama menghela nafas. Cinta di dunia ini, benar-benar menghancurkan hati seseorang. Kasihan kedua orang itu,
luar biasa tapi seperti orang bodoh. Petik 2. Zizi, Zizi, jeritan terdengar, Xiao Bai kaget, itu Xiao Hui yang tidak setuju. Itu melompat turun dari Xiao Bai, pantatnya duduk di tanah di samping, benci menolak untuk berbicara, meniru gerakan manusia yang marah, kedua tangannya bersilang di depan dadanya, kedua pipinya mengembang, tampak seperti marah dengan kemarahan. Xiao Bai tertawa terlepas dari dirinya sendiri, dengan suara rendah berkata, kamu tidak suka aku bilang tuanmu bodoh. Xiao Hui mengangguk, Zizi, memanggil beberapa kali, matanya berkedip. Meskipun masih memiliki ekspresi marah tapi ekornya yang panjang, diam-diam berguling, melilit kaki Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjongkok dan merapikan kepala Xiao Hui, matanya berangsur-angsur menghilang, setelah beberapa lama, dengan lembut berkata, sebenarnya bagaimana kamu tahu, keinginanku dalam ribuan tahun ini adalah untuk menjadi orang bodoh. Sekali-sekali juga memiliki orang bodoh yang akan memperlakukan saya dengan baik itu saja. Jika gadis itu benar-benar ingin memutuskan cintanya, pedang itu akan menusuk di masa lalu, saya kira sampai akhir, meskipun dia menggunakan pedang untuk menunjuk pada Ghostly tetapi dalam hatinya, bagaimana dia merindukan Ghostly untuk mengabaikan segalanya dan melangkah maju. Hanya saja, jika Ghostly melangkahi, dia tidak akan menjadi Ghostly. Dalam hatinya, pada akhirnya masih ada Biao. Xiao Bai diam-diam berkata, Xiao Hui sepertinya tidak mengerti, menggaruk kepalanya, tiga mata menatap Xiao Bai. Xiao Bao menatap kosong selama beberapa saat, tiba-tiba tertawa, keluar dari lamunannya, mengulurkan tangannya dan mengangkat Xiao Hui, tersenyum dan berkata, lupakan saja, ini urusan mereka, simpul-simpul dalam hati mereka akhirnya masih perlu diri mereka untuk dilepaskan. Selain itu, masa depan, yang bisa dengan jelas mengatakannya, tidakkah kamu setuju dengan Xiao Hui? Xiao Bai memegang Xiao Hui di depannya, tersenyum dan bertanya. Ekor Xiao Hui bergoyang di udara, Zizi, Zizi, memanggil beberapa kali, mengibaskan kepalanya tetapi tidak tahu apakah itu benar-benar mengerti. Chapter 121. Pelacakan, Lembah Fenxiang, tempat tinggal Tianxiang. Ini adalah tempat yang tenang di bagian dalam Lembah Fenxiang, dibangun melawan gunung. Dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi di tiga sisi, hanya pintu depan yang tidak dikunci, yang mengaburkan interior dari orang-orang di luar. Meskipun Lembah Fenxiang mengalami perubahan besar dalam beberapa hari terakhir tetapi di daerah terdekat di sini, murid-murid Lembah Fenxiang masih belum terlihat, karena ini adalah kediaman Tuan Lembah Fenxiang, Yun Yilan dan juga tempat pengasingannya. Sejak Yun Yilan memulai pengasingannya, murid-murid Lembah Fenxiang dilarang memasuki daerah ini, tetapi tentu saja, murid-murid Lembah Fenxiang secara alami menjaga perimeter tempat ini seperti benteng besi. Dan bagi mereka yang dapat mengakses kediaman Tianxiang, selain Sang Guanche yang sangat diandalkan oleh Yun Yilan, hanya muridnya yang memiliki keterampilan yang diberikan secara pribadi, Lixun yang bisa memasuki tempat itu dan bertemu dengan gurunya yang sangat dihormati. Adapun sisanya termasuk generasi yang lebih tua seperti Lusun, semua terlalu dilarang dari tempat itu. Bahkan sampai-sampai Lembah Fenxiang disusupi dan rubah langit berekor 9 yang telah dipenjara selama 300 tahun dilepaskan, dan bahkan ketika ada kemungkinan bahwa harta legendaris Lembah Fenxiang Inferno Mirror mungkin muncul, Yun Yilan tidak pernah sekalipun muncul, hanya mengawasi situasi melalui Sang Guanche. Dia di halaman kecil itu, pengasingan apa yang sebenarnya dia lakukan? Pertanyaan ini, sudah sering muncul di banyak hati para murid Lembah Fenxiang. Langit berangsur-angsur cerah, Sang Guanche di udara pagi yang sedikit lembab, dengan ringan mendorong pintu ini, masuk dan kemudian menutup pintu. Muncul di hadapannya, adalah halaman yang sudah dia kenal, beberapa pohon bodi dengan lembut mengayunkan cabang-cabang mereka di angin pagi, selain jalan kecil di tengah, semua lingkungan di sekitarnya adalah rumput hijau. Selain itu, tidak ada apa-apa. Tempat tinggal salah satu dari 3 pemimpin sekte Good Faction terbesar di dunia, sebenarnya sangat sederhana dan sederhana. Di ujung jalan, ada sebuah rumah kecil putih dan abu-abu gelap dengan 2 meter, dibangun di atas gunung, pintu kayu yang dicat ungu juga tidak dikunci. Sang Guanche berjalan mendekat, mendorong membuka pintu dan kemudian menutupnya. Keheningan segera turun, seolah-olah kekacauan dunia fana, semua pada saat dia mengangkat tangannya, terkunci di luar rumah. Di dalam ruangan, tidak ada seorang pun, hanya beberapa perabot sederhana, di atas meja dan kursi, sepertinya ada lapisan debu yang ringan. Sang Guanche memfokuskan diri dan berjalan langsung ke rumah,
datang ke lemari dan menarik laci kiri, mengulurkan tangannya ke dalam dan sepertinya mengaktifkan sesuatu. Di saat berikutnya, suara rendah terdengar di belakangnya. Seluruh dinding, tanpa tergesa-gesa mundur ke kanan, memperlihatkan dinding batu yang kokoh dengan terowongan redup di tengahnya, hanya cukup lebar untuk satu orang. Sang Guanche tidak ragu-ragu dan berjalan masuk. Tidak lama setelah sosoknya menghilang ke terowongan yang remang-remang, pintu dengan tergesa-gesa ditutup, menghilang tanpa jejak. Dalam terowongan yang redup, sebuah batu seukuran kerikil yang dipasang ke dinding setiap beberapa interval memancarkan cahaya, untuk tujuan penerangan. Dan ketika dia berjalan, dia tidak mengalami perasaan mati lemas. Secara alami ada saluran ventilasi di suatu tempat di sini. Jalan itu tidak dianggap panjang, segera dia mencapai tujuannya, sebuah kamar batu yang mirip dengan ukuran ruangan di luar. Tidak ada apa-apa di ruang batu, hanya layar lipat yang ditempatkan secara horizontal di tengah, menghalangi pandangannya. Tiba-tiba, dari belakang ruangan, suara yang sangat kuyu terdengar. Apakah itu saudara junior Sangguan? Sang Guanche berjalan maju 2 langkah, meninggalkan sekitar 4-5 langkah dari layar, dengan hormat berkata, "Ya, kakak, apakah tubuh Anda masih merasa baik-baik saja?" Tampak seperti suara itu milik master lembah-lembah fans yang terkemuka Yun Yilan yang telah mengguncang dunia, tetapi entah bagaimana sosok raksasa Good fraksi ini dinamai bersama dengan pendeta King Yun Sekte Pendeta Daoxuan, Kuil Tian Yin Puhong Master, sekarang terdengar seperti orang tua sekarat yang memiliki kekurangan ki. Dia terdengar tertawa pelan, dengan samar berkata, "Tubuhku, apakah masih akan sembuh? Hanya bisa seperti ini, hanya perlahan-lahan menunggu kematian." Wajah Sang Guanche berubah, ekspresi yang rumit di wajahnya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia terganggu oleh suara lemah Yun Yilan. Bagaimana keadaannya? Sang Guanche ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Kami entah bagaimana kurang lebih telah menyelidiki. Orang yang telah memprovokasi ikan manusia pada malam itu adalah Sekte Jahat Hehuan Sekte Jin Pinger. Kemungkinan besar karena laki-laki Sekte Hehuan dibunuh oleh ikan manusia di rawa kematian, jadi dia menggunakan metode kejam untuk membalas dendam." Yun Yilan terdiam beberapa saat di belakang layar, suaranya tiba-tiba berubah menjadi dalam dan berkata, "Lalu masalah penting rahasia kita, apakah dia mengetahuinya?" Tubuh Sang Guanche tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, suara di belakang layar tiba-tiba dipenuhi dengan otoritas. "Dari apa yang aku pikirkan, dia masih belum. Maka itu bagus." Yun Yilan tampak lega, berkata, "Lain jika masalah ini bocor, bertahun-tahun kerja keras, kemungkinan besar akan sia-sia." Sang Guanche mengangguk dan berkata, "Kakak senior bisa yakin." Yun Yilan berhenti sejenak, berkata, "Penjahat itu yang telah menyelinap ke altar Inferno dan melepaskan rubah langit 9 ekor, apakah Anda menyelidiki siapa itu?" Sang Guanche berkata, "Tadi malam keponakan guru Li Sun dan Keruhui melacak Jin Pinger di dekat Tian Sui Stocket. Mendengar darinya pagi ini, Sekte Jahat Raja Hantu Sekte Hantu Li juga ada di sana dan dia membuat serangan mendadak pada Keruhui, menyebabkan kematiannya. Untungnya King Yun Sekte Lu Sueki, yang dikirim oleh pendeta Daoxuan untuk menanyakan kakak laki-lakinya, bertemu dengannya di sepanjang jalan dan meminjamkan tangan. Ia kemudian dapat melarikan diri dari serangan menjepit 2 orang jahat." "Ghost Li." Suara Yun Yilan berhenti sejenak, berkata, "Jangan bilang itu Zhang Xiaofan yang mengkhianati King Yun 10 tahun yang lalu." Sang Guanche mengangguk dan berkata, "Orang itu, pertempuran King Yun Hill yang mengejutkan dunia. Zhang Xiaofan mengkhianati King Yun, dalam waktu singkat 10 tahun keterampilannya meningkat dengan cepat, sekarang dia sudah menjadi nomor seorang jenderal di bawah Raja Hantu." Yun Yilan mendengus, berkata, "Pendeta Daoxuan orang tua itu telah menjadi tua. Pikirannya juga entah bagaimana kacau, dia memiliki bakat seperti itu namun dia tidak bisa menggunakannya." Sang Guanche tersenyum dan berkata, "Keponakan laki-laki Li Sun juga mengatakan, dia curiga bahwa orang yang menyelinap ke Inferno Altar dan membuat kekacauan adalah Ghost Li dan untuk menyelamatkan rubah celestial berekor 9, tanpa lembah Fenxiang kami yang diam-diam dijatuhkan, mantra, hanya Inferno Mirror 1000 esensi api dapat membuka belenggu Inferno Fire Celtos. Berdasarkan deduksinya, kemungkinan Inferno Mirror bersama Ghost Li." Yun Yilan terdiam sesaat, tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu?" Sang Guanche, dipisahkan oleh layar, wajahnya berubah, setelah beberapa saat berkata dengan hormat, "Saya juga berpikir ada kemungkinan yang sangat tinggi." Suara Yun Yilan, samar-samar bergerak dari belakang layar, berkata, "Saat itu ketika saya bertemu dengan Daoxuan,
Pendeta tua tahu itu, ia membuat sekte sendiri untuk dibedakan dan tegak dan selalu menekankan cita-citanya bahwa ia lebih suka melepaskan daripada untuk membunuh orang yang salah, dan telah menyanyikan puji-pujian sendiri kepada saya. Apakah Anda masih ingat? Sang Guanche terkejut dan tidak mengerti mengapa Yun Yilan akan menyebutkan masalah ini sejak lama, tetapi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, itu benar, pada waktu itu aku juga di samping kakak laki-laki dan ingat dengan sangat jelas, Pendeta Daoxuan memang mengatakan bahwa Yun Yilan tertawa samar, berkata, tapi sepertinya 10 tahun yang lalu, King Yun Hiltong Tianpik, ketika dia menggunakan Zuxian Ancient Sword untuk menyerang murid yang bernama Zhang Xiaofan, mentalitas apa itu? Kemungkinan besar itu sudah lebih baik membunuh orang yang salah lalu lepaskan. Sang Guanche diam. Yun Yilan tertawa pelan lalu berkata, kamu bisa pergi. Masalahnya di sini, saya akan tetap menyerahkannya kepada Anda. Sang Guanche ragu-ragu sejenak, tetapi masih bertanya, lalu tentang Gosli. Suara Yun Yilan terdengar jelas di layar. Lebih baik bunuh orang yang salah, lalu lepaskan. Otot wajah Sang Guanche berkedut sekali lalu dia mengangguk dan berkata, ya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, sosoknya menghilang ke dalam terowongan yang redup dan sesaat setelahnya, terdengar erangan mendalam dari mekanisme menutup, ternyata dia telah membuka pintu rahasia dan pergi. Di ruang batu yang tenang, tawa Yun Yilan tiba-tiba terdengar, membawa jejak kesedihan dan tampaknya juga mencemooh. Apa yang kamu pikirkan? Mendorong semuanya ke Li Sun, mengklaim bahwa dia telah menyimpulkan itu, kamu pikir aku akan tidak mengetahui. 300 tahun yang lalu karena Anda lalai dalam tugas Anda kehilangan cermin Inferno tetapi setelah 300 tahun, saudara junior. Anda masih belum membuat kemajuan. Petik 2, hehe, hehe. Tawa yang sunyi dan suram, di ruang batu yang dingin, bergema. Setelah meninggalkan kediaman Tianxiang, Sang Guanche berjalan keluar dari pintu itu, untuk beberapa alasan, bahkan dengan tingkat keahliannya, dia menghela nafas lega. Dia menenangkan diri, merenung sejenak dan kemudian menuju keluar. Setelah jalan berliku yang dikenalnya, dia datang ke aula yang agak megah, papan bertuliskan 3 kata tertulis di atasnya. Balai Sungai Mountain, nama itu, bersama dengan aula besar yang mengesankan ini, memberikan kesan seolah memandang dunia dengan jijik. Orang bertanya-tanya ketika nenek moyang Fen Xiang Fali membangun aula ini untuk menerima tamu, apakah mereka juga berpikir bahwa suatu hari, mereka akan berada di peringkat yang pertama di dunia. Sang Guanche sambil memikirkan itu, perlahan berjalan masuk. Ada orang-orang yang duduk di aula, selain murid-murid lembah Fen Xiang yang berdiri di samping, para tamu di aula semua adalah orang-orang fraksi baik yang datang untuk mengirim salam mereka, sekitar 10 lebih dari jumlah orang, Li Sun sedang duduk dan menemani mereka. Dan di mata Sang Guanche, yang terpenting adalah, 2 orang yang duduk tepat di depan. Lu Sueki, Fek Xiang, 2 murid yang luar biasa dari 2 sekte yang paling terkenal saat ini. Secara alami mereka mewakili sekte mereka sehingga meskipun usia mereka tidak seperti para tetua lainnya tetapi pangkat mereka melampaui mereka. Fek Xiang, seperti biasa dalam jubah biksu putih kebiruan, senyum ramah di wajahnya, mengobrol dengan ramah dengan Li Sun, membalas dengan tepat. Dan Li Sun dan Fek Xiang, dianggap telah mengenal satu sama lain selama beberapa waktu, sangat senang melihat satu sama lain, terbukti dari cara mereka berbicara, hanya saja di antara obrolan. Mata Li Sun sering berkeliaran ke Lu Sueki yang merupakan duduk di sebelah Fek Xiang. Sang Guanche melihat semua itu, saat itu semua orang memperhatikan dia berjalan ke aula dan berdiri satu demi satu. Sang Guanche tersenyum dan mengembalikan salam, berjalan ke kursi kehormatan, matanya tiba-tiba juga melirik Lu Sueki dan Fek Xiang. Mereka berdua memberi hormat kepadanya pada saat yang sama, Lu Sueki masih tidak berbicara, Fek Xiang malah tersenyum dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak kami terakhir bertemu, kesehatan Paman Guru Shanghai masih baik, itu memang beruntung. Sang Guanche menggelengkan kepalanya dan hehe tertawa, berkata, sudah tua, sudah tua, sudah tidak berguna. Berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengundang para tamu untuk duduk. Sebuah pemikiran melintas dalam benaknya, selama beberapa tahun terakhir, reputasi Fek Xiang di kuil Tianyin dan fraksi baik dunia seperti matahari di siang hari. Semua orang sudah mengharapkannya menjadi penerus kuil Tianyin, oleh karena itu kali ini ia mewakili Tianyin Temple Puhong Master berada di sini, itu tidak terduga. Tetapi di Bukit Qingyun, terdengar bahwa murid cabang utama, Su Yichai, di antara murid-murid muda,
adalah yang paling dihormati oleh pendeta Daoxuan, tetapi tentu saja publisitas yang dimiliki Lu Sueki selama beberapa tahun terakhir juga sangat mencolok dan kuat, termasuk kecantikannya yang luar biasa, adalah sesuatu yang dibudidayakan oleh faksi baik dengan sangat senang. Sang Guanche merenungkan, menebak bahwa kali ini King Yun Sekte mengirim Lu Sueki ke sana, pasti ada tujuan lain tetapi secara alami wajahnya tidak mengungkapkan itu, dan seperti biasanya, tersenyum dan berkata kepada kelompok, "Semua orang, diriku yang rendah hati Sang Guanche, di sini saya sangat berterima kasih atas keprihatinan sesama anggota fraksi untuk lembah rendah kami. Letusan gunung berapi beberapa hari yang lalu memang bencana alam surga dan bumi, karena berkat semua orang, lembah rendah kami belum menderita kerusakan apapun." Fasiang tersenyum dan berkata, "Amitabha, itu tidak mungkin lebih baik." Tetapi mendengar dari desas-desus itu, guru senior lembah Fensiang Vali Yun Yilan senior sepertinya mengalami beberapa kesalahan. Guru terhormat saya Puhong Master selalu berhubungan baik dengan senior Yun dan karenanya mengizinkan saya untuk menanyakan namanya. Dengan kata-katanya, dia telah mengajukan pertanyaan yang ada di benak sebagian besar orang di aula, setelah semua tindakan lembah Fensiang pada periode ini tidak biasa. Terutama setelah insiden besar seperti itu, guru lembah Yun Yilan di seluruh tidak mengungkapkan dirinya, itu benar-benar membuat orang merasa bingung. Untuk saat yang singkat, semua orang mengikuti satu sama lain, mengalihkan perhatian mereka ke Sang Guanche. Sang Guanche tersenyum dan berkata, "Sebenarnya untuk memberitahu semua orang kebenaran, saya baru saja datang dari kediaman Master Lembah, Tianxiang Residence." Semua orang segera membuat "ah-oh" berseru. Sang Guanche menunggu sampai kelompok itu duduk, berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, tersenyum dan berkata, "Niat baik dan keprihatinan semua orang, saya sudah menyampaikan masing-masing kepada Tuan Lembah. Tuan Lembah sangat berterima kasih. Hanya saja kakak senior Yun benar-benar pada saat kritis pengasingannya dan karena itu tidak dapat keluar dan bertemu dengan para tamu, ingin meminta semua orang untuk mohon maafkan kami atas kesalahan yang terjadi." Setelah berbicara, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya di tangan yang lain. Li Sun di sampingnya juga berdiri dan membuat gerakan yang sama dengannya. Kerumunan saling memandang. Setelah beberapa saat, Fek Xiang berdiri, tersenyum dan berkata, "Karena pelindung Sangguan mengatakannya, menduga senior Yun Yun pasti aman dan sehat, kami juga lega. Kami benar-benar telah mengganggu Anda selama periode ini." Sang Guanche dan Li Sun menjawab pada saat bersamaan, "Tidak sama sekali, tidak sama sekali." Fek Xiang melirik Lu Sueki di sampingnya, tetapi wanita itu tanpa ekspresi, seperti es, terutama kulitnya, hampir pucat seperti tembus cahaya, tidak jelas dengan beberapa melankolis. Fek Xiang membuat senyum masam di dalam hatinya, dia tahu bahwa Lu Sueki tidak peduli apapun, tidak akan pernah atas kemauannya sendiri berbicara dan berbicara atas namanya, kesehatan senior Yun baik-baik saja maka itu tidak bisa lebih baik. Selain kakak senior Li Sun yang baru saja disebutkan tentang beberapa pelaku kejahatan sekte jahat yang mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Apakah ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kita? Sang Guanche terdiam sesaat, berkata, para pelaku kejahatan itu licik dan licik, senang memukul seseorang ketika dia jatuh, mereka mengambil keuntungan dari bencana alam dan diam-diam membuat langkah mereka di lembah rendah kita, itu benar-benar menjijikkan. Untungnya pertahanan kami ketat dan mengusir mereka dari lembah. Meskipun kami tidak akan meninggalkan masalah itu tetapi sayangnya sampai hari ini kami masih tidak dapat menemukannya. Lembah Fensiang telah mengirim banyak murid tetapi bahkan sampai sekarang, selain beberapa tokoh tidak penting, hanya kemarin malam keponakan guru Li Sun dan Nona Lu Sueki melacak sekte jahat Hehuan sekte Jin Pinger, sayang sekali kita membiarkannya tergelincir lagi. Saat ini kami juga tidak tahu bagaimana kami harus menyelidikinya. Fek Xiang mengerutkan kening, sisa dari kerumunan juga terdiam dan sekte jahat hari ini berkembang dalam kekuatannya. Di atas itu Jin Pinger adalah wanita kejam terkemuka di dunia, para pembudidaya fraksi baik yang berketerampilan rendah mungkin juga tidak ingin menyinggung perasaannya. Dan di lembah Fensiang, karena berbagai alasan, sebenarnya mereka tidak ingin sekte lain ikut campur. Segera Sang Guanche memberi isyarat kepada Li Sun dengan matanya, Li Sun mengerti dan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke dadanya dan berkata, "Diri saya yang rendah hati di sini berterima kasih kepada semua orang atas niat baik Anda, tetapi lembah Fensiang akan melakukan yang terbaik, bahkan jika dibutuhkan sudah lama tapi kami pasti akan menyelidiki masalah ini karena itu kami juga tidak ingin menyusahkan semua orang." Tunggu, tiba-tiba, suara dingin, berbicara di sampingnya. Semua orang terkejut,
menoleh untuk melihat, itu adalah gadis es, Lu Sueki, yang diam saja. Wanita dingin ini sangat dihormati oleh dunia, wajahnya sedingin embun beku, hanya saja di mata yang dingin, tampaknya ada kilau tak jelas, apa sebenarnya yang dia pikirkan dalam hatinya. Para penjahat itu, suaranya, bergema di telinga semua orang, kemungkinan besar pergi ke tempat yang disebut Gua 7 Mile. Orang-orang lainnya segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, hanya tubuh Li Sun yang bergetar sekali, langsung matanya sambil menatap Lu Sueki, memiliki ekspresi aneh lainnya. Kemarin malam saat bertarung dengan para penjahat itu, kakak senior Li Sun dan aku sama-sama mendengar wanita jahat Jin Pinger berkata kepada suaranya, berhenti, lalu kembali normal, melanjutkan, kepada sekte jahat Raja Hantu Sekte Hantu Li, 7 Mile Cave, 3 kata ini. Sang Guanche mengerutkan kening, melirik Li Sun, berita ini, Li Sun karena suatu alasan, tidak memberitahunya. Di aula besar, untuk saat ini semua orang melihat ke Fen Xiang Valley, Sang Guanche merenung dan kemudian tersenyum dan berkata, tanpa diduga Nona Lu punya petunjuk, karena memang begitu, lembah rendah kami akan segera mengirim seseorang untuk memeriksanya, seperti untuk sesama pembudidaya fraksi kami, sebenarnya Anda semua tidak harus pergi, setelah semua ini adalah perbatasan selatan dan semua orang hanya datang untuk mengirim salam kepada Tuan lembah kami. Karena itu, niat baik semua orang, lembah rendah kami menghargainya. Semua orang setuju dengan pengakuan Li Sun, sementara semua orang berbicara, diam-diam berdiri di belakang Sang Guanche dan memandang Lu Sueki. Tadi malam ketika dia mengejar Jin Pinger, pertama, keterampilan Jin Pinger tidak di bawahnya, kedua, Jin Pinger selalu licik dan setelah menggunakan beberapa trik berturut-turut, dia akhirnya menggoyangkannya. Ketika dia marah, dia ingat Lu Sueki masih di benteng Tianshui dan menghadapi Raja Hantu Sekte, Hantu Li dan bergegas kembali. Tanpa diduga di sepanjang jalan, dia bertemu Lu Sueki yang mengembalikan pedangnya. Setelah bertemu dengannya, dia tidak bisa menahan tetapi terkejut. Lu Sueki pada waktu itu tampak seperti dia telah kehilangan jiwanya, wajahnya pucat tanpa jejak darah dan pakaian putihnya bahkan memiliki bintik-bintik merah gelap, itu adalah tanda-tanda darah. Sementara khawatir, dia memanggilnya berturut-turut, yang kemudian membuat Lu Sueki keluar dari lamunannya, tetapi dia hanya diam-diam menatapnya dan kemudian langsung kembali ke lembah Fen Xiang. Gadis yang sedingin es ini, dengan sesamanya teman sekte Ghost Li, di Tianshui Stronghold yang sudah tua itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertarungan yang intens? Apakah itu ceramah? Entah bagaimana, ketika Li Sun memikirkan hal itu, kemarahan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Ekspresinya berubah dengan perasaannya yang rumit, dan semua ini, tidak luput dari mata Sang Guanche. Hanya saja, kedua orang ini, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dengan senyum di wajah mereka, berbicara dengan ramah. Pada akhirnya, diputuskan bahwa perwakilan sekte lainnya akan kembali dan karena sekte Lu Sueki dan Feng Xiang memiliki hubungan yang mendalam dengan lembah Fen Xiang, di samping itu informasi diberikan oleh Lu Sueki, keduanya tinggal di belakang dan akan pergi dengan laki-laki lembah Fen Xiang ke 7 Mile Cave untuk menyelidiki secara menyeluruh. Dan hampir pada saat yang sama, Ghost Li dan Xiao Bai membawa Xiao Hui, muncul di Gunung Kepala Kuda. Melihat gunung yang tinggi yang menyerupai kepala kuda, Xiao Bai tersenyum manis dan berkata, legenda mengatakan bahwa ada gua yang dalam di bukit ini, dewa anjing yang disembah oleh orang-orang Miao tinggal di dalamnya. Ada jalan gunung sempit di kaki gunung, cukup besar untuk hanya satu orang untuk berjalan, sekali melewatinya, itu akan menjadi gua 7 mil yang dihuni oleh orang-orang Miao. Ghost Li tanpa ekspresi melihat ke gunung di depan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam berjalan di depan. Sejak tadi malam hingga sekarang, dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Bai berdiri di belakang, memperhatikan punggungnya, senyum tipis di bibirnya, dia berbalik dan menepuk pundak Xiao Hui, berkata, kalau begitu ayo pergi. Xiao Hui, Zizi, berseru, menyeringai, tiba-tiba melompat turun dari bahunya, berlari ke depan dalam beberapa langkah, dengan suara Tsou, bergegas ke bahu Ghost Li, duduk, berbalik dan melambai ke Xiao Bai. Xiao Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, mengikuti. Chapter 122. Gua 7 Mile, berjalan ke jalan gunung sempit yang sempit, berputar dan berputar, di kedua sisi permukaan batu curam yang padat, batu-batu berdesir keluar sebentar-sebentar, jika seseorang tidak hati-hati, kepala seseorang mungkin menabraknya.
Dan melihat sekeliling dinding-dinding batu, tetesan air masih menetes di sebagian besar tempat, kolam air kecil terbentuk di mana air mengalir adalah yang terberat. Di bagian atas dan bawah dinding batu, di daerah gelap, lumut hijau gelap tumbuh di bebatuan, memberikan perasaan dingin yang agak lembab ke udara. Hantu Li dan Xiao Bai berbelok beberapa kali sebelum mereka berhasil keluar dari jalur gunung tua yang tak dikenal ini dan melihat matahari lagi. Hari ini, matahari baru saja terbit, berbeda dari cuaca yang kabur selama beberapa hari terakhir, malah tampak agak cerah. Setelah berjalan keluar dari terowongan redup, di bawah sinar matahari, Gosli dan Xiao Bai menyipitkan mata secara naluriah, merasa bahwa sinar matahari yang mengalir turun dari langit tampaknya juga membawa lingkaran cahaya yang indah, menyinari mereka. Setelah beberapa saat mata mereka disesuaikan, dari kejauhan suara aktivitas yang ramai perlahan menjadi berbeda. Keduanya memandang ke depan, pemandangan terbuka tiba-tiba di depan mereka, dikelilingi oleh pegunungan, tanah datar yang subur dan terbuka muncul di hadapan mereka. Barisan bangunan dan balok-balok rumah yang kaya dengan gaya khas orang-orang Miao naik dengan curam dari tanah atau dibangun di sepanjang gunung atau bergabung erat. Dan bahkan ada sungai kecil yang jernih, mengalir turun dari pegunungan lebat di depan, di tanah yang seperti surga ini, berkelok-kelok. Banyak rumah Miao dibangun di kedua sisi sungai. Dan di atas air, melihat dari kejauhan, orang-orang Miao membangun 3 jembatan dan semuanya tidak sama. Satu adalah jembatan kayu dan yang paling sederhana, 2 pohon besar yang diikat bersama dan diletakkan secara horizontal di tepi sungai, yang menjadi jembatan. Adapun 2 lainnya, dibuat dari batu dan bahkan lebih khas. Dibangun dengan menumpuk batu-batu besar, mentah dan padat, ditempatkan rata di tempat permukaan air lebih sempit dan kemudian menggunakan lempengan batu tebal-tebal untuk menumpuk di atasnya. Itu menjadi jembatan. Ini adalah cara sederhana dan praktis membangun jembatan di perbatasan selatan. Tapi jembatan batu terakhir malah dibuat dari batu-batu kecil dan tanpa dermaga jembatan. Itu adalah jembatan lengkung, masing-masing batu saling berdekatan, digantung di seberang sungai. Jelas itu memiliki arsitektur khas Central Plains. Untuk melihatnya di sini, itu adalah sangat membingungkan. Gosli melihat semuanya dan terkejut tetapi tidak ada yang ditampilkan di wajahnya. Dia dan Xiao Bai terus berjalan ke depan, kerumunan itu secara bertahap menebal dan menjadi lebih hidup. Sebagian besar obrolan keras di sekitar mereka dalam bahasa Miao. Untuk Gosli dia hanya mendengar omong kosong dan tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Xiao Bai berjalan di sampingnya dan melihat sekeliling. Banyak dari orang-orang Miao juga menoleh untuk melihat mereka, karena wajah mereka tidak dikenal sehingga sebagian besar mengambil beberapa pandangan lagi tetapi tidak menunjukkan ekspresi bermusuhan. Setelah berjalan sebentar, dia diam-diam berbicara kepada Gosli. Tampak seperti perbatasan selatan dalam beberapa tahun ini telah menjadi sangat damai. Gosli terkejut, bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Xiao Bai berkata, "Ketika saya datang ke sini terakhir kali, orang-orang Miao waspada dan waspada ketika mereka melihat orang luar, seperti mereka menghadapi musuh besar. Pada saat itu, persaingan antara 5 suku itu keras dan kejam, dan sering terjadi perkelahian di antara suku-suku itu, jika orang luar berani datang ke gua 7 mil ini dan tanpa keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Tetapi melihat situasi hari ini, saya kira perkelahian itu pasti telah berkurang banyak selama beberapa tahun terakhir." Gosli mengangguk sedikit dan melihat sekelilingnya. Saat ini mereka sudah berjalan ke tengah-tengah orang-orang Miao. Jalan lebar ini berada di satu sisi sungai. Sebagian besar rumah yang tergabung erat dengan orang-orang Miao berada di satu sisi sementara sisi lain adalah air sungai yang jernih, dengan banyak pohon hijau yang melapisi pantai. Sekilas, sebagian besar rumah Miao dibangun menggunakan kayu, arsitekturnya sangat berbeda dari Central Plains, persegi, sederhana dan tanpa hiasan, dan tulang binatang buas digantung di sudut-sudut rumah, pintu utama dan tepi dinding. Yang semakin ganas binatang-binatang itu, semakin sering mereka terlihat. Mungkin itu adalah kebiasaan orang-orang Miao untuk menampilkan keberanian pemilik rumah. Kedua sisi jalan memiliki kios-kios yang didirikan oleh orang-orang Miao yang menjajakan barang-barang mereka, tetapi sebagian besar barang-barang itu adalah bulu binatang liar, daging mentah dan hanya lebih jauh di depan di tengah itu ada 1 atau 2 kios yang menjual perhiasan kecil, batu giok dan mainan. Xiao Bai tersenyum dan berkata, "Bulu-bulu di sini semuanya barang bagus dan harganya sangat murah. Jika Anda ingin beli di sini, itu sangat berharga." Bibir Gosli berkedut tetapi dia tidak berbicara, terus berjalan lurus ke depan.
Dia perlahan berjalan ke tepi sungai dan melihat ke bawah, airnya sangat jernih. Dari tepian sungai, bahkan bebatuan di dasar sungai juga bisa dilihat, jumlah ikan besar dan kecil yang berenang dan bermain air bahkan tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, seekor burung tampak melayang melewati, mengepakkan sayapnya yang mendarat di atas air, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu dengan puas menutup sayapnya dan bergerak dengan lembut di permukaan air. Makhluk hidup dari surga dan bumi, di tempat ini, luar biasa selaras. Xiao Bai perlahan datang, Xiao Hui yang entah bagaimana kembali ke bahunya, dengan aneh menjulurkan kepalanya dan mengintip ke dalam sungai. Apa yang kita lakukan sekarang? Ghost Li dengan acuh bertanya. Xiao Bai merenung sejenak, berkata, ya untuk mengatakan masalah ini juga 300 tahun yang lalu, jika pada saat itu orang itu tidak memiliki tingkat kultivasi kita maka kemungkinan besar dia sudah meninggal, lebih baik kita mencari keberadaannya dari orang tersebut. Ghost Li mengangguk dalam diam, berkata, di mana dia? Xiao Bai tersenyum, menunjuk ke depan dengan jarinya, berkata, di sana. Ghost Li mendongak, tiba-tiba terkejut. Tempat yang ditunjuk Xiao Bai adalah daerah yang jauh di dalam tempat tinggal Miao, dibangun setengah jalan ke atas gunung, sebuah bangunan teras batu yang jauh tinggi dari rumah-rumah Miao biasa. Ghost Li mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, altar. Xiao Bai tersenyum dan berkata, itu benar. Ghost Li tidak berbicara tetapi di dalam hatinya, dia merasa sedikit khawatir, tidak untuk apapun kecuali fakta bahwa mezbah di perbatasan selatan memiliki makna khusus. Dia telah sering mengunjungi perbatasan selatan selama beberapa tahun terakhir, meskipun dia sibuk dan dengan sepenuh hati mencari suku dukun hitam misterius dan karena itu tidak memperhatikan kebiasaan perbatasan selatan tetapi untuk beberapa hal mendasar, dia masih sadar. Di tanah perbatasan selatan, Zhuang, Miao, Tu, Li dan Gaoshan kelima suku ini, menguasai berbagai wilayah dan mungkin karena masing-masing suku berbeda sehingga masing-masing memiliki keyakinan, dewa dan agama yang berbeda tetapi di dalam suku yang berbeda, mereka semua memiliki kekhasan. Masing-masing, tempat untuk menyembah dewa dan leluhur mereka dan itu adalah altar. Altar di antara suku-suku perbatasan selatan, memang memiliki status tinggi, bagi sebagian besar orang suku, sebagian besar waktu ketika dukun di altar berbicara dan kata-kata yang diucapkan oleh dewa misterius yang agung, tidak ada perbedaan. Di masa lalu ketika perang di antara 5 suku berada di puncak mereka, itu sama sebelum setiap pertempuran, untuk pertama berkonsultasi dengan dukun di altar dan menjelaskan situasi kepada dewa, sampai dewa, juga berarti dukun besar secara pribadi memberi izin, pemimpin suku kemudian dapat meluncurkan perang baru yang baru. Dengan demikian dapat dilihat, altar dan dukun di dalamnya, seperti apa status mereka di perbatasan selatan. Dan yang dia tahu, dukun itu jarang menerima orang luar. Ghost Li setelah terdiam beberapa saat, berbalik dan berbicara kepada Xiao Bai, itu adalah altar orang-orang Miao, orang yang kamu sebutkan, jangan bilang. Xiao Bai tersenyum tipis dan memotongnya, itu benar, 300 tahun yang lalu, apa yang aku lihat di sini, adalah bahwa dukun besar di suku Miao menggunakan seni pengembalian jiwa yang kuat, menyelamatkan orang Miao yang 1 jiwa dan 3 bentuk fana telah menjadi, diserap oleh iblis gunung roh iblis. Dukun Miao yang hebat, bibir Ghost Li berkedut lagi, jika untuk mengatakan bahwa dukun di altar telah dihormati posisi di suku-suku perbatasan selatan, maka sebagai yang paling kuat dan dengan status tertinggi, dan memberikan dekrit ketuhanan secara pribadi setiap kali, dukun bisa dikatakan sebagai dewa di mata masyarakat awam. Jika seseorang berani menyinggung dukun besar, Ghost Li tidak memiliki keraguan sama sekali, bahwa semua orang Miao di tanah ini dan bahkan semua orang Miao di seluruh perbatasan selatan akan dengan sekuat tenaga, melawannya. Xiao Bai memandang Ghost Li dengan minat, tersenyum dan berkata, jadi bagaimana, apa yang kita lakukan sekarang? Ghost Li meliriknya, sinar fajar awal mendarat di wajahnya, seolah membiaskannya, membawa kehangatan samar. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, berbalik dan menuju altar yang setengah jalan di atas gunung, berjalan dengan tergesa-gesa. Xiao Bai tersenyum dan mengikuti. Tempat ini, yang dikenal sebagai Gua 7 Mil, secara alami meliputi area seluas dan dikenal sebagai penghuni terbesar orang-orang Miao di perbatasan selatan. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka bisa melihat semakin banyak orang Miao. Dari jalan yang cukup besar yang mereka lalui, jalan yang lebih kecil terus-menerus bercabang ke samping, seperti pohon besar yang rimbun bercabang dan berkembang. Melihat mereka berdua dari kejauhan,
jalan di bawah mereka mengarah langsung ke altar di kejauhan, karena itu juga menyelamatkan mereka dari kerumitan menanyakan arah. Hanya ketika mereka masuk lebih dalam, jumlah orang-orang Miao yang memperhatikan mereka melintasi juga meningkat, bisikan-bisikan di sekitar mereka tanpa henti. Hampir waktunya untuk menyeduh setengah cangkir teh, mereka tiba di kaki gunung yang sangat tinggi di mana altar berada. Kemudian, mereka berhenti, bukan karena mereka ragu-ragu tetapi karena tentara Miao yang ditempatkan di kaki gunung mencegah mereka. Gosli merasa agak gelisah tetapi situasi di depan mereka tidak sepenuhnya tidak terduga. Tentu saja, sebagai altar tertinggi suci orang-orang Miao, jika tidak ada peningkatan pengawasan, itu akan menjadi tidak biasa. Jumlah tentara Miao yang menjaga kaki gunung itu sebenarnya tidak sedikit, dengan pandangan sekilas, setidaknya ada beberapa pria berbadan sehat, baik dekat atau jauh mereka berdiri di jalan menuju ke gunung, berdiri berjaga. Sekarang menghalangi jalan mereka adalah dua pria Miao yang berdiri di garis depan, mereka berpakaian seperti orang-orang Miao biasa, tetapi satu-satunya perbedaan adalah perisai kayu buatan rotan yang terlihat keras dan tegang di dada mereka dan tangan mereka memegang tombak panjang yang runcing, sepertinya itulah perbedaan antara tentara Miao dan orang-orang Miao biasa. Dua orang Miao menilai Gosli dan Xiao Bai dari kepala ke kaki beberapa kali. Setelah itu sebagian besar tatapan mereka melekat pada wajah cantik Xiao Bai dan kemudian dengan keras berkata, "Jili-jili hululu, huala luluhu." Gosli menoleh dan memandang Xiao Bai mengangkat bahu dan berkata, "Jangan tanya saya, di penjara begitu lama, bagaimana saya masih ingat bahasa-bahasa lokal ini?" Gosli tetap diam, berbalik dan berpikir sejenak, berkata, "Kami memiliki masalah yang mendesak dan ingin mengunjungi dukun agung Anda." Karena dia punya permintaan untuk ditanyakan sehingga tidak biasa pidatonya sekarang sedikit lebih sopan. Tapi ternyata, penghuni Miao ini jauh dari penjaga penginapan dan pelayan beradab di penginapan Tianshui yang bisa mengerti bahasa Central Plains. Setelah mendengar kata-kata Gosli, dua orang Miao mengerutkan kening lebih dalam, saling memandang, tetapi juga mengangkat kedua tombak panjang di tangan mereka. Wajah mereka khusyuk, berteriak keras, "Hu luluhu alala, luluhu jilili." Gosli terkejut dan untuk saat ini tidak berdaya, sejujurnya dia telah, untuk Biao, berlari-lari selama 10 tahun terakhir mencoba menemukan suku dukun hitam dan sekarang dengan banyak kesulitan dia berhasil menemukan beberapa petunjuk tetapi malah diblokir oleh para prajurit Miao ini. Dia sebenarnya sangat gelisah dan benar-benar ingin merobohkan orang-orang itu dengan segera, berlari ke altar untuk menemukan bahwa apapun dukun hebat dan membiarkannya menyembuhkan Biao. Hanya saja bagaimanapun dia bukan lagi pemuda yang tidak tahu apa-apa itu dan tahu bahwa saat ini dia tidak boleh gegabah lagi jika keadaan menjadi lebih buruk, itu akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkannya. Tetapi sementara dia ragu-ragu, karena gangguan komunikasi mereka, dia menggunakan tangannya untuk menunjuk sekali pada altar yang terletak di tengah gunung, menggunakan suara sopan berkata, "Kami ingin naik ke altar Anda dan berkunjung ke dukun hebat." Dia tidak tahu apakah orang-orang Miao mengerti kata-katanya tetapi ketika dia menunjuk ke arah altar, segera semua orang Miao di sekitarnya, termasuk para prajurit Miao yang berdiri di kejauhan dan juga termasuk orang-orang Miao yang mengikuti mereka untuk menonton kesenangan, menjadi marah dan mulai memarahi dan berteriak keras. Para prajurit Miao bahkan hualala mengelilingi mereka, mengepung mereka. Hantu Li terkejut, Xiao Bai di sampingnya berkata dengan suara rendah, "Oh, sayang, Anda mungkin telah melanggar tabu besar orang-orang Miao." Gosli dengan bingung bertanya, "Apa yang saya lakukan?" Xiao Bai memandang kerumunan yang marah di sekitarnya, dengan tenang berkata, "Bagi orang-orang Miao, altar adalah tempat yang suci dan tak tersentuh, bahkan dalam percakapan sehari-hari tidak dapat disebutkan dengan santai. Menggunakan jarimu untuk menunjuk ke altar adalah tindakan yang bahkan lebih tidak sopan, isyarat yang paling menghina orang-orang Miao." Gosli memelototinya, dengan marah berkata, "Hal yang sangat penting dan Anda benar-benar tidak memberitahu saya sebelumnya." Xiao Bai tertawa ringan, seolah mengungkapkan beberapa keindahannya, dengan lembut berkata, "Pikirkan juga, aku telah dipenjara selama 300 tahun, bagaimana aku masih ingat begitu banyak." Gosli kehilangan kata-kata lagi, karena saat itu kepalanya terasa berenang. Orang-orang Miao di sekitarnya melihat mereka tidak menunjukkan rasa takut dan malah terlihat tenang dan diam-diam mengobrol di antara mereka sendiri. Pria itu setidaknya masih tampak cemas, wanita itu malah tampak sama sekali tidak peduli tentang orang-orang Miao di sekitarnya, tersenyum manis, menatap sekeliling. Ada banyak wanita Miao di sekitar mereka,
Menonton penampilan Xiao Bai yang anggun, mereka semua diam-diam iri tetapi ketika mereka melihat lebih banyak mata pria Miao bersinar saat menonton Xiao Bai, segera ada kegemparan dalam adegan itu. Langsung, Jili Huala, terdengar berulang kali terdengar, sebagian besar adalah bahwa bagi pasangan yang berzina ini menghina altar suci, kejahatan mereka tidak dapat dimaafkan dan harus dieksekusi oleh kematian 1000 pisau. Sementara tentang hal itu, ada beberapa pria muda yang tidak bisa membantu tetapi mencoba untuk berselisih dengan beberapa kata, mengatakan bahwa orang yang telah menghina altar adalah bahwa pria dan wanita itu tidak melakukan kesalahan, mengapa tidak membunuh pria itu dan pergi wanita itu, juga akan baik untuk menjadikannya istriku. Sebelum mereka selesai, beberapa lelaki itu langsung tenggelam dalam kerumunan perempuan Miao, oleh ibu mereka, kakak perempuan, adik perempuan, bibi ketiga, bibi keenam dan bahkan perempuan Miao yang tidak memiliki hubungan dengan mereka, dipukul oleh tangan mereka atau ditendang dengan kaki mereka atau rambut mereka ditarik atau telinga mereka meraih, meninju mata mereka atau memukul dada mereka. Lagi pula tangan dan kaki mengalir dari langit, meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Setelah beberapa saat, putong-putong, suara terdengar berturut-turut. Orang-orang itu satu persatu dengan memar dan wajah bengkak terlempar ke sungai, menciptakan gelombang air besar. Wanita Miao yang galak, bisa terlihat jelas. Para prajurit Miao itu tidak mengharapkan reaksi yang begitu besar dari para wanita Miao itu dan bahwa mereka sebenarnya lebih marah daripada para prajurit yang hanya memenuhi syarat untuk menjaga altar karena mereka yang paling setia dan tabah, merasakan kebencian yang begitu besar terhadap orang luar yang telah menghina, mesbah dan hajar mereka yang mengajukan permohonan atau pendapat sedikit pun. Prajurit Miao di garis depan itu tampaknya adalah pemimpin para prajurit Miao itu, dia melirik para pemuda yang masih menangis di sungai, terbatuk sekali dan menatap Ghost Li dan Xiao Bai, wajahnya segera berbalik membeku dan tanpa memandang Xiao Bai sama sekali, menatap tak tergoyahkan pada Ghost Li, seolah-olah dia takut bahwa pria ini mungkin meleset atau takut bahwa tatapannya sendiri mungkin mengembara. Dengan suara marah yang keras dia berkata, "Haha lulu jilili, huala jili hululu." Selama di Ghost Li, dia juga sangat khawatir. Meskipun dia tidak tahu mengapa tiba-tiba akan ada sekelompok besar wanita Miao berkumpul bersama dan menghancurkan beberapa orang muda Miao dan melemparkan mereka ke sungai tetapi berasumsi bahwa orang-orang Miao adalah dari suku yang berbeda dan kemungkinan besar memiliki beberapa kebiasaan aneh, dan karenanya tetap tenang. Tetapi karena dia tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang Miao itu dan dia sendiri tanpa sadar telah melanggar tabu besar orang-orang Miao, membuat marah orang-orang Miao. Ketika orang-orang Miao di sekitarnya meningkat, meskipun dia dan Xiao Bai adalah pembudidaya Central Plains dan jelas tidak takut pada jumlah besar orang Miao atau bahwa mereka tinggi dan kuat tetapi sayangnya saat ini dia benar-benar membutuhkan bantuan dari suku Miao ini. 10 tahun itu, dari harapan hingga kekecewaan dan hingga hampir putus asa, itu benar-benar menyengsarakan. Sekarang, tiba-tiba ada harapan yang begitu indah menyala sekali lagi. Tidak peduli apa yang tidak ingin ia lepaskan begitu saja. Tapi saat ini dia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka dan jika dia memberi isyarat lagi itu mungkin tidak akan tersampaikan dengan baik, dan bagaimana jika lagi dia tanpa sadar melakukan tabu Miao lain, itu akan terlalu tidak adil. Dia berdiri di sana, tidak mampu memaksakan jalan masuk dan bahkan tidak mau pergi. Dalam dilema, itu benar-benar keadaan yang sulit. Dan orang-orang Miao di sekitarnya setelah melihat bahwa kedua orang itu tidak dapat bertobat dan masih berdiri di sana tanpa kata-kata, lelaki itu masih memiliki ekspresi cemas tetapi wanita itu benar-benar tersenyum bahkan lebih menyilaukan dan tampaknya lebih bahagia dikelilingi. Senyumnya menjadi semakin manis dan bahkan masih tersenyum pada beberapa pria Miao yang sedang menatapnya, segera membuat pria-pria itu pingsan. Para wanita Miao di sekitarnya melihat semuanya dan segera seperti sebuah pot meledak, itu sudah cukup. Keributan menjadi lebih keras dan hampir menenggelamkan mereka berdua dalam air liur. Sepertinya kerumunan itu keluar dari tangan, para wanita Miao di kerumunan akan mengisi, untuk benar mengajarkan penggoda centil ini pelajaran yang baik, atas nama dewa di altar untuk melampiaskan keluhan mereka, sebuah teriakan nyaring datang dari belakang para prajurit yang menjaga jalan gunung. Suara itu mengesankan dan kuat dan benar-benar bisa menekan keributan yang dibuat oleh begitu banyak orang. Dan suara itu dipenuhi dengan otoritas. Orang-orang Miao di sekitarnya tampaknya mengenali suara itu dan langsung terdiam, memandang ke atas gunung, jelas orang ini memiliki gengsi yang tinggi di antara orang-orang Miao.